Baik, saya lanjutkan lagi teman-teman semua. Masih ada satu karakter Odin yang agak berbeda. Kenapa agak berbeda? Karena biasanya Odin itu kita pencet itu tidak sakit kan ya. Seringnya itu kan kaki itu tidak merah ya, kedua-duanya itu gemuk ya, kakinya gemuk Odin ya. Kita tekan pada tulang keringnya atau punggung kaki, dia tidak kembali lagi ya, sulit untuk kembali semula. Itu terkadang ada kita menemukan odim yang kakinya itu benar-benar bantat dan keras dengan penampilan yang merah ya. Kemudian kita lihat lidah pasien juga cenderung sangat merah dan kuat. Karakter pasien juga cenderungnya kuat lah. Untuk pasien-pasien yang seperti ini ya, kita treatment dengan herbal yang murni, herbal diuretik ya. Murni maksudnya kita formulasikan misalnya alang-alang dengan tapak liman dengan kumis kucing misalnya, atau misalnya apa yang lain, misalnya kejibeling tempuyung dengan pegagan misalnya, itu juga bisa, atau daun sendok misalnya begitu. Ini untuk tipe odim yang tipe-tipe panas ya, tipe-tipe yang memang dia itu energinya kuat, limpa lambung ginjalnya kuat, tetapi ternyata bengkak. Lah ini gimana ya, kita berikan herbal diuretik saja tanpa memberikan herbal tonik ya. Ini jadi kalau kita menggunakan konsep kedokteran timur atau TCM atau herbal dengan paradigma tradisional ya, cara pikirnya seperti itu ya. Bagaimana melihat sebuah kasus odim, kemudian bagaimana memformulasikan herbalnya, apakah perlu herbal penguat organ ataukah hanya herbal pembuang saja atau diuretik saja. Nah ini pentingnya kita mengenal tipe-tipe dari satu gejala yang sama. Maka sering kita ulang, gejala yang sama terapinya atau herbalnya bisa berbeda karena gejala itu bisa jadi akar penyebabnya kan berbeda. Misalnya tadi dari odim karena limpa ginjal lemah, odim karena paru-paru jantung lemah, odim karena ekses patogen, misalnya tadi ada kelembaban panas, lembab panas yang ada di tubuh sehingga memunculkan bengkak pada kakinya misalnya. Nah ini kita bisa melihat ya, tentunya nantinya kita harapannya ketika kita melakukan pembekaman itu kita bisa melihat kasus-kasus yang seperti apa yang bisa kita bekam pada kasus odim ya. Ya tentunya kalau pada kasus yang terakhir, pada tipe yang ketiga ini, saya meskipun tidak menganjurkan bekam ya, itu lebih tepatnya tetap akupunktur saja tanpa moksa. Kalau bekam juga boleh, silahkan di titik ginjal ya belakang ya, sensu atau BL23 setinggi dengan lumbal 2 dan 3, dan titik-titik yang lain yang mau dibekam di daerah kanan kiri tulang belakang juga boleh ya. Kemudian yang terakhir, odim itu terkadang kita salah dengan peradangan lokal ya. Misalnya bengkak karena asam urat atau bengkak karena artritis gout ya, yang ada di punggung kaki biasanya. Predileksinya biasanya di metatarsal ya, metatarsal 1 ya. Ya persendian metatarsal itulah ya. Itu biasanya bengkak di situ lah. Kalau yang seperti ini bukan dikatakan sebagai odim, tapi dia dikatakan sebagai bengkak. Kalau odim lebih cenderung water retention atau tertahannya air yang dia tidak bisa keluar dari tubuh kita. Jadi kalau untuk yang kasus gout ya, bengkak karena asam urat ya, itu berbeda lagi ya. Jadi itu lebih ke arah kita menggunakan herbal-herbal diuretik murni ya, semacam sidaguri, semacam meniran, pegagan, itu juga bisa. Kemudian kita bisa lakukan bekam di titik-titik lokalnya sekitarnya, itu untuk mengurangi rasa sakit yang dialami oleh pasien ketika ada bengkak karena asam urat. Saya kira begitu itu tambahannya teman-teman semua. Semoga mulai saat ini saya bisa, kalau ada ide atau ada kasus, nanti bisa mulai saya videokan, kemudian kita share ke teman-teman semuanya. Harapan saya yang pertama, saya ingin adanya materi-materi tambahan ke grup-grup alumni Bekam Sinergi dimanapun Anda berada. Harapan yang kedua memang lebih ke arah saya pengen
ya berbagi keilmuan yang saya pahami ya, dan harapannya ini bisa menjadi sebuah diskusi yang bisa kita lanjutkan di grup. Ya tentunya saya mohon maaf jika responnya kurang cepat ya, responnya kurang cepat. Saya kira begitu. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.